Halo teman-teman sahabat TOJB. Kalau biasanya kalian taunya tuh India negara yang kotor, jorok, dekil, kusem, bau, makanannya tidak higienis, cowoknya banyak yang mesum, miskin, dan banyak lagi predikat-predikat buruk lainnya. Ya sebagian benar sih teman-teman. Tapi ada hal yang kalian lewatkan. India tuh ada sisi terangnya. Bahkan negara ini jauh lebih hebat daripada negara kita Indonesia. Yang jadi permasalahan di India itu cuma jumlah penduduknya di sini tuh yang sangat amat besar. Ditambah masih adanya sistem kasta yang membuat masyarakat India itu masih banyak yang miskin. Kalian bayangin deh, di desa-desa di India masih banyak orang-orang India yang di pinggir jalan. Dibangunin toilet, malah disembah. Pokoknya unik-unik teman-teman. Video ini merupakan gabungan dari fakta negara India part 1 dan 2. Yang belum nonton, yuk simak sampai selesai. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, wilayah yang kini disebut sebagai India ternyata telah dihuni oleh manusia setidaknya sekitar 55.000 tahun yang lalu. Lalu muncullah peradaban lembah Indus yang berkembang sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dengan bukti penemuan situs kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Periode berikutnya pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi muncullah agama Hindu dengan bukti keberadaan 4 kitab suci Veda yang disusun di rentang waktu tersebut, yaitu ada Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda, dan Atharva Veda. Di periode itu juga India telah memiliki 16 kerajaan kuno teman-teman yang disebut dengan Mahajanapadas. Selanjutnya, pada abad ke-6 sebelum Masehi, muncullah agama Jain, diikuti kemunculan agama Buddha di India Utara pada abad yang sama. Selanjutnya, pada sekitar tahun 400 sebelum Masehi, muncullah sebuah mahakarya yang pasti kalian sudah tahu ini teman-teman, yaitu ada epos Ramayana dan Mahabharata. Selanjutnya, muncullah sebuah kekaisaran besar di India, yaitu Kekaisaran Maurya, yang berdiri pada tahun 322 sebelum Masehi. Kekaisaran Maurya ini berhasil mempersatukan sebagian besar wilayah India pada saat kepemimpinan Asoka yang agung pada tahun 268 sebelum Masehi hingga 232 sebelum Masehi. Kekaisaran Maurya berakhir pada tahun 184 sebelum Masehi karena adanya kudeta militer. Setelah itu India kembali terpecah-pecah dengan kemunculan negara-negara kecil teman-teman. Selanjutnya agama Islam mulai berkembang setelah Mahfud dari Ghazni mendirikan Kekaisaran Muslim Ghaznavid pada tahun 998 Masehi yang luas wilayahnya saat itu membentang dari barat laut Iran hingga Punjab India. Lalu dilanjutkan oleh invasi militer dari dinasti Ghurid ke India pada tahun 1175 dan mereka berhasil menguasai India Utara pada saat itu. Lalu dilanjutkan pendirian Kesultanan Delhi pada tahun 1206. Sayangnya teman-teman, kesultanan ini banyak menghancurkan peninggalan kuil-kuil Hindu sehingga memicu kebencian umat Hindu saat itu. Karena pertikaian perbedaan agama inilah yang akhirnya menciptakan agama baru yang bernama agama Sikh pada sekitar tahun 1500-an. Agama Sikh ini mengambil nilai-nilai agama Islam dan agama Hindu lalu mereka padukan menjadi satu. Selanjutnya, Kesultanan Delhi runtuh pada tahun 1526 setelah ditaklukkan oleh Babur atau Zahir Uddin Muhammad, seorang jenderal muslim keturunan dari Genghis Khan. Ia lalu mendirikan kekaisaran Islam yang bernama Kekaisaran Mughal pada tahun 1526. Di saat Mughal berkuasa inilah kebijakan penghancuran kuil-kuil Hindu dihentikan. Praktis teman-teman, sejak saat itulah India mencapai masa keemasannya karena masyarakat pada waktu itu hidup di dalam kedamaian. Bahkan saat itu perekonomian India di bawah Kekaisaran Mughal dikatakan sebagai yang terbesar kedua di dunia setelah Cina di bawah dinasti Ming. Kemunduran Kekaisaran Mughal ini dimulai pada saat pemerintahan Kaisar Aurangzeb dari tahun 1658 hingga 1707 ketika ia menerapkan kebijakan Islam yang sangat keras dan menghilangkan toleransi antar umat beragama saat itu. Karena hal itulah mulai bermunculan pemberontakan seperti serangan dari Kerajaan Maratha. Kerajaan Maratha sendiri adalah konfederasi atau kumpulan sejumlah kerajaan Hindu yang bergabung menjadi satu, yang didirikan pada tahun 1674.
Kekaisaran Maratha akhirnya berhasil menaklukkan ibu kota Mughal pada tahun 1737 dan terus menaklukkan perluasan hingga berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Tak lama berselang, perusahaan Hindia Timur Britania juga berhasil menaklukkan wilayah Benggala pada tahun 1757 dalam pertempuran Plassey. Setelah pertempuran Plassey, perusahaan Hindia Timur Britania ini terus memperluas kekuasaannya di India, teman-teman, melalui serangkaian perang, perjanjian, dan aneksasi wilayah. Mereka satu persatu mengalahkan berbagai kerajaan-kerajaan di India, termasuk Kekaisaran Maratha yang berhasil menggulingkan Kekaisaran Mughal tersebut. Maratha akhirnya bisa dihancurkan oleh Inggris pada tahun 1818. Selanjutnya pada tahun 1857 hingga 1858 meletuslah pemberontakan Sepoy antara orang India melawan Hindia Timur Britania. Meskipun pemberontakan ini berhasil merebut sejumlah wilayah di India, tapi pasukan Inggris itu berhasil menghancurkan pemberontakan ini, teman-teman. Setelah pemberontakan ini, kerajaan Inggris akhirnya mengambil alih kendali India dari perusahaan Hindia Timur Britania pada tahun 1858. Perjuangan untuk kemerdekaan India terus meningkat selama abad ke-20 dan pada tahun 1947 India dipecah menjadi dua bagian berdasarkan perbedaan mayoritas agama, yaitu Dominion India yang terdiri atas 562 negara kepangeranan yang didominasi oleh agama Hindu, serta Dominion Pakistan yang terdiri atas 3 negara kepangeranan yang didominasi oleh agama Islam. Akhirnya meletus tuh perang India-Pakistan pada tahun 1947 sampai 1949 karena adanya perbedaan keyakinan ini. Inilah awal mula pergolakan India-Pakistan yang terjadi pada waktu itu dan sampai hari ini masih tidak akur, teman-teman. India akhirnya berubah nama menjadi Republik India pada tahun 1950. Berikut 20 fakta negara India. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara India bernama lengkap Republik India, dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara India memiliki ibu kota yang bernama kota New Delhi. Secara geografis, India berada di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara Cina, Bhutan, Nepal, dan Pakistan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala, di sebelah barat dengan negara Pakistan dan Laut Arab, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Bangladesh, Myanmar, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Negara India memiliki luas wilayah sebesar 3.287.263 km persegi atau wilayahnya terluas peringkat ke-7 dunia, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 1.425.775.850 jiwa. Untuk agama, 79,8% penduduk India memeluk agama Hindu, 14,2% beragama Islam, 2,3% memeluk agama Kristen, 1,7% menganut agama Sikh, 0,7% menganut agama Buddha, 0,2% menganut agama Jainisme, 1,1% sisanya memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, pemerintah India ternyata tidak melakukan sensus tentang kelompok etnis atau ras ya teman-teman. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara India adalah bahasa Hindi dan bahasa Inggris, serta 22 bahasa resmi lainnya di tingkat negara bagian. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika di India terdapat lebih dari 1.600 bahasa daerah di tiap-tiap wilayahnya. Yuk Pak Imin kenalin dulu nih bahasa Hindi. Kita ambil kalimat, halo selamat datang teman-teman, nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. हेलो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम पैमिन है, मैं आपसे प्यार करता हूँ. Untuk perekonomian, India merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Indeks pembangunan manusia di negara India menempati peringkat 132 dunia. Perekonomian India sendiri ditopang banyak sekali produk seperti industri pakaian dan tekstil, industri pengolahan minyak dan gas, bahan kimia, produk farmasi, hasil pertambangan, produk permata dan perhiasan, industri besi dan baja, industri pertahanan, industri perangkat lunak dan teknologi, industri mobil, produk pertanian dan perikanan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesar ke negara Amerika, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan Cina.
Sedangkan untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama Rupee India. Kurs 1 Rupee setara dengan 180 rupiah. Kehidupan di India. India merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, teman-teman. Dihitung dari PDB, perekonomian India sendiri saat ini menempati peringkat 5 dunia di bawah negara Amerika, Cina, Jepang, dan Jerman. Sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di posisi 16 dunia. Lalu angka kemiskinan di negara India menurut Bank Dunia sebesar 9,7% dari total penduduk, atau jumlahnya itu sekitar 140 juta orang dengan perhitungan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di negara India ini sekitar Rp32.840 per bulan atau sekitar 5,2 juta rupiah per bulan. Sedangkan gaji minimum atau gaji UMR pekerja kasar tanpa skill di negara India sebesar Rp2.250 atau sekitar Rp400.000 per bulan. Cuaca ekstrim di India. Kalian pasti sering dengar jika negara India ini kerap kali dilanda oleh gelombang panas yang sangat menyengat, bahkan menyebabkan banyak warga India yang meninggal dunia. Peristiwa ini memang sering terjadi, teman-teman, khususnya di India Tengah dan sebagian India Utara. Alasannya karena perubahan pola cuaca seperti musim hujan yang lebih singkat dari biasanya, ditambah lagi dengan efek El Nino, sehingga menyebabkan peningkatan suhu udara di negara India. Suhu di negara India sendiri bisa menyentuh angka 49-50 derajat Celcius di saat-saat tertentu, teman-teman. Bahkan, saking panasnya, sampai aspalnya itu mencair, teman-teman. Biasanya, gelombang panas ini terjadi sekitar bulan April, Mei, dan Juni. 3 bulan ini harus kalian hindari ya, teman-teman, jika kalian ingin traveling ke negara India, terutama ke India Tengah dan sebagian India Utara. Kalau di India Utara yang berbatasan dengan pegunungan Himalaya sih masih sejuk-sejuk dan aman, teman-teman. Tempat paling basah di dunia. Oh iya teman-teman, selain cuaca panas yang sangat ekstrim, di India ini juga ada fenomena yang sangat aneh, yaitu hujan yang sangat ekstrim. Di sini terdapat sebuah desa yang hampir setiap harinya desa ini basah terkena hujan. Nama desa ini bernama Mawsynram yang letaknya di ketinggian 1.400 meter di negara bagian Meghalaya. Di desa ini bahkan tercatat di Guinness Book of Record sebagai tempat terbasah di bumi. Bayangkan saja teman-teman, dalam 1 tahun curah hujan di sini tuh 11.872 mm. Jumlah penduduk terbesar di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika India saat ini telah menggeser posisi Cina sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia? Ini laporan terbaru jumlah penduduk per 20 Mei 2023. Saat ini India berada di posisi pertama, disusul oleh Cina, Amerika, dan negara kita tercinta yaitu Indonesia. Ternyata 2 kota di India juga termasuk ke dalam 10 besar kota dengan penduduk terbesar di dunia loh teman-teman, yaitu kota Delhi di peringkat kedua serta kota Mumbai di peringkat ke-9 dunia. Makanya kalau kalian lihat di jalan-jalan India tuh kayak sesak dengan manusia, karena memang penduduknya itu sangat banyak banget. Makan unik India. Fakta unik lainnya di negara India yaitu kebiasaan masyarakat di sini yang kebanyakan itu kalau makan tanpa sendok atau alias pakai tangan kosong. Kalian tahu, menurut adab masyarakat India, mengolah atau menyantap makanan pakai tangan kosong itu akan memberikan sensasi tersendiri, teman-teman. Bahkan dianggap sebagai penambah nafsu makan. Itulah sebabnya banyak masyarakat di negara India itu mengolah makanan pakai tangan kosong diremet-remet gitu teman-teman. Yaitu namanya budaya dan kebiasaan sebuah bangsa kan bermacam-macam, termasuk budaya di India yang aneh ini. Tapi bagi orang India kebiasaan ini tidak aneh. Namun bagi kalian yang tidak suka model kayak begini, banyak kok penjual makanan yang menurut kita lebih higienis di India. Contohnya bisa kalian lihat di kafe atau di restoran. Jadi kalian jangan khawatir jika mengunjungi India takut tidak higienis makanannya. Kalian tinggal mencari kafe atau restoran saja teman-teman. Tentara terbesar kedua di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika jumlah tentara aktif di negara India ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah negara Cina dengan total 1,4 juta personel tentara. Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, TNI milik Indonesia itu jumlahnya hanya 395.500 personel.
atau hanya 1/3 jumlah personel di India. Yang mengejutkan ini teman-teman, India yang biasa kalian sebut sebagai negara Vrindavan ini ternyata memiliki senjata nuklir yang diperkirakan berjumlah 160 hulu ledak. Percobaan nuklir pertama India sendiri dimulai pada tahun 1974. Ternyata maju juga ya teman-teman negara India ini. Selain tentaranya yang banyak, ternyata negara ini juga memiliki senjata pemusnah massal. Hati-hati kalian kalau ngomong, nanti bisa diledakkan loh Indonesia. Sangat dekat dengan Indonesia. Negara kita, Indonesia dan negara India, meskipun kelihatannya itu jaraknya kan jauh, tapi kenyataannya jarak Indonesia dan India itu sangat dekat loh teman-teman. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat peta. Ini adalah Pulau Nicobar, pulau terluar milik negara India yang letaknya itu sangat dekat sekali dengan Indonesia. Hanya berjarak 150 km saja dari Pulau Sabang Aceh, atau kira-kira itu jaraknya 2 jam perjalanan jika naik kapal. Ya kira-kira jaraknya kayak Jakarta ke Bandung. Mau tahu kayak gimana suasananya? Beginilah suasana pulaunya teman-teman. Nggak nyangka kan kalau India itu sangat dekat sekali jaraknya dengan Indonesia. Pembangkit listrik tenaga matahari. Dengan penduduk terbesar di dunia, konsumsi listrik di negara India ini juga sangat besar sekali teman-teman. Dulunya negara India sangat bergantung kepada batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listriknya. Namun India menyadari kalau pakai batu bara terus-terusan bakal menambah polusi udara di negaranya. Makanya pada tahun 2018 yang lalu, India terus-terusan membangun mega proyek pembangkit listrik terbarukan dari tenaga surya. Saat ini, di tahun 2023, negara India ternyata sudah menghasilkan 63.000 megawatt dari pembangkit listrik tenaga suryanya. Dan India juga dinobatkan sebagai negara penghasil listrik tenaga surya terbesar kelima di dunia, di bawah Cina, Amerika, Jepang, dan Jerman. Lalu kita bandingkan dengan negara kita Indonesia teman-teman. Ternyata negara kita Indonesia hanya menghasilkan 291 megawatt listrik dari tenaga surya. Sangat jauh sekali dari negara India teman-teman. Memiliki mobil lokal. Tahukah kalian teman-teman jika negara India merupakan sebuah negara produsen atau pembuat mobil terbesar keempat dunia? Nggak nyangka ya teman-teman, India di bawah negara Cina, Amerika, dan Jepang. India ternyata juga memiliki mobil lokalnya sendiri teman-teman. Nggak tanggung-tanggung di India ada 4 merek mobil lokalnya, yaitu ada merek Mahindra, Tata Motors, Force Motors, dan Maruti Suzuki, yaitu perusahaan patungan Suzuki Jepang dan pemerintah India. Hebat ya teman-teman. Indonesia aja nggak punya mobil lokal. Catur. Tahukah kalian teman-teman jika permainan catur yang kita kenal saat ini ternyata diciptakan oleh orang-orang India. Tepatnya di wilayah India Utara sekitar abad ke-6 Masehi saat berkuasanya Kekaisaran Gupta. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam manuskrip kuno India yang bernama Harsha Charita yang membahas tentang permainan catur. Catur sendiri berasal dari bahasa Sanskerta caturanga yang memiliki arti 4 bagian yang diasosiasikan sebagai 4 divisi tentara, yaitu infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta kuda. Nah, dari India Utara inilah permainan catur mulai menyebar ke Persia, lalu menyebar lagi ke Arab, lalu dibawa ke Eropa saat Muslim menaklukkan Andalusia Spanyol. Dari Eropa inilah catur lalu berubah bentuk seperti yang kita lihat saat ini. Indonesia dijajah gara-gara India? Tahukah kalian teman-teman jika negara kita Indonesia terjajah oleh Belanda dikarenakan India? Loh, kok bisa begitu Min? Begini teman-teman, kalian tahu kan kalau orang-orang Eropa mulai berpetualang menjelajahi lautan baru di abad ke-15. Ketika saat itu pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol berlomba-lomba mencari kekayaan. Nah, salah satu barang yang sangat mahal kala itu adalah rempah-rempah seperti lada hitam, kayu manis, jinten, pala jahe, dan cengkeh. Salah satu penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal di dunia adalah India. Maka dari sinilah para pelaut Portugis dan Spanyol berupaya menemukan di mana sih India ini. Lalu di waktu yang hampir bersamaan, Portugis dan Spanyol pun mengirimkan armadanya untuk mencari India. Uduk.
Pelaut Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama sudah sampai India pada tahun 1498. Sedangkan pelaut Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus, dia malah nyasar ke benua Amerika. Lalu Columbus melihat orang-orang suku lokal di benua Amerika. Karena mengira dirinya sudah sampai India, maka Christopher Columbus menamai orang-orang pribumi ini sebagai suku Indian. Waktu terus berlalu, negara-negara Eropa lain pun ingin mengikuti jejak Portugis dan Spanyol. Nah, mulai saat itulah negara-negara seperti Belanda, Perancis, Inggris mulai mengirimkan armadanya juga untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya Belanda pun tiba di Nusantara. Orang-orang Belanda dahulu juga mengira kalau Nusantara masih bagian dari India. Makanya mereka menyebutnya sebagai Hindia Belanda. Tuh kan, gara-gara India, negara kita bahkan negara-negara lain di dunia banyak yang terjajah. Jorok. Sisi gelap dari India yang satu ini pasti kalian sudah tahu kan? Kejorokan orang India bisa kita lihat mulai dari penyajian makanan, kebiasaan masyarakat, sampai kondisi lingkungan di jalan-jalan yang banyak sampahnya. Pertanyaannya sekarang, benarkah India sejorok itu? Yuk sekarang kita lihat data ya teman-teman. Yang pertama, 140 juta orang India menghirup udara 10 kali lipat di atas ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh WHO. Ini artinya udara di negara India sangat tercemar. Akibatnya, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 2 juta bayi di India yang meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup udara yang tercemar ini. Duh, sedih banget ya teman-teman. Yang kedua, pencemaran di sungai. Ini juga sangat parah teman-teman. Menurut laporan, 80% air sungai di India telah tercemar. Dan dikatakan, air sungai di India sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Bayangin tuh, 80% sungainya sudah tercemar. Padahal sebagian besar masyarakat di India tidak bisa lepas akan sungai. Mereka banyak yang mandi tuh, bahkan minum air sungai langsung tanpa diolah. Terlebih sungai Gangga yang menjadi sungai suci sekaligus sungai terbesar di negara India. Ini lebih parah lagi teman-teman. Sungai Gangga menjadi tempat pembuangan limbah-limbah beracun industri. Kandungan bahan kimia berbahayanya tuh, lihat, banyak banget tuh. Selain penuh limbah, Sungai Gangga juga dipenuhi oleh jenazah-jenazah, baik itu abu habis dikremasi maupun yang masih utuh. Serem banget. Lalu yang ketiga, kebiasaan masyarakat India yang jorok. Pak Imin tanya nih, apakah ada di antara kalian yang pernah liburan ke negara India? Ayo, coba deh kalian cek. Jalan-jalan di India tuh bau pesing teman-teman. Ternyata orang India kebiasaannya itu pipis di pinggir-pinggir jalan. Makanya di tembok-tembok banyak gambar atau foto dewa. Tujuannya agar masyarakat India takut tidak jadi pipis di situ. Bahkan yang lebih membagongkan, di pedesaan India, orang-orang gak cuma pipis di pinggir jalan, tapi malah banyak yang cuy. Pemerintah India ternyata sudah membuat kebijakan untuk membangun banyak banget toilet-toilet agar warganya itu gak jorok. Tapi sia-sia teman-teman. Masyarakat India terutama di pedesaan menolak menggunakan toilet itu. Atau menggunakan toilet tapi cara pakainya itu salah. Jadi toilet-toiletnya ini cuma bertahan kurang dari 1 tahun. Malahan ada kejadian yang lucu nih. Toilet umumnya kan sudah dibangun tuh sama pemerintah. Sama warga India toiletnya malah disembah. Selain kebiasaan buang kotoran, orang India juga suka membuang sampah sembarangan. Gara-gara ini nih, jalan-jalan maupun sungai-sungai di India banyak banget kalian dapati sampah. Lalu yang keempat, sapi. Ya ini, gara-gara sapi yang dibiarkan lalu lalang di jalan-jalan menyebabkan bau yang tidak sedap. Aroma sapi teman-teman, pasti kalian tahu tuh. Belum lagi mereka juga sembarangan. Tambah bau tuh. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau ada di antara kalian yang pernah mengunjungi atau traveling ke India, kalian bisa menulis pengalaman kalian di kolom komentar. Para orang kaya. Tahukah kalian jika orang kaya di negara India jauh lebih banyak dibandingkan negara kita Indonesia? Yuk sekarang kita lihat data.
Menurut majalah Forbes di tahun 2024, orang terkaya di dunia peringkat ke-9 adalah Mukesh Ambani, yaitu pengusaha cebol dari India. Itu loh teman-teman, yang kemarin lalu anaknya lamaran terus nanggap Rihanna. Nah, datangkan Rihanna ini butuh uang 100 miliar rupiah cuy. Nah, sekarang kita lihat data lagi. Berapa sih jumlah miliarder di masing-masing negara di dunia? Tuh. Di tempat pertama ada negara Amerika disusul oleh China, terus ada India di peringkat ketiga dengan 168 orang miliarder di negara ini. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 20 dunia dengan 29 orang miliarder. Tuh, gak nyangka kan teman-teman? Makanya kalian jangan suka jelek-jelekin India. Mereka lebih kaya ketimbang negara kita Indonesia. Masih gak percaya? Oke, kita lihat PDB negara India di tahun 2023. Negara India berada di peringkat ke-5 dunia. Sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di posisi 16 dunia. Tuh kan, kalah lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa image India kok buruk, Min? Kenapa masih banyak banget orang miskin di negara ini? Kasta, atau disebut juga dengan Varna. Inilah penyebab utama kenapa India image-nya masih jelek, dianggap kotor, jorok, bahkan dicap sebagai negara miskin. Apa hubungannya, Min? Lalu kenapa bisa begitu? Nah, hal ini bermula pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, ketika orang-orang Indo-Eropa bermigrasi ke India. Mereka inilah yang memunculkan sistem kasta awal di India. Mereka menganggap kelompoknya yaitu kelompok Indo-Eropa sebagai kelompok ras Arya atau kelompok kelas atas. Sedangkan penduduk yang mendiami India dianggap sebagai ras di bawahnya atau dinamakan sebagai ras Dasa. Jadi di zaman dahulu ada dua kasta aja teman-teman, yaitu kelompok Arya sebagai kasta tertinggi, sedangkan kasta Dasa adalah kelompok pribumi yang dianggap sebagai rendahan. Bahkan banyak di antara Dasa yang dijadikan sebagai budak. Ratusan tahun kemudian, saat periode akhir Atharva Veda sekitar tahun 990 sebelum Masehi, muncul tuh kasta dibedakan berdasarkan pekerjaannya. Orang kasta Dasa diganti namanya menjadi kasta Sudra atau sebagai kelas pekerja kasar. Sedangkan orang-orang Arya berganti menjadi Vis atau Vaisya yang artinya anggota suku sebagai kelas menengah yang bisa menjadi pedagang, petani, peternak, dan lain sebagainya. Lalu dimunculkan tuh kasta baru yaitu Brahmana sebagai pendeta serta kasta Ksatria sebagai pejabat pemerintahan dan prajurit. Terus kasta Dalit di mana, Min? Nah ini, kasta Dalit baru muncul di akhir tahun 1880-an teman-teman. Mereka dahulu disebut sebagai masyarakat tak tersentuh atau orang-orang buangan yang tidak memiliki kasta. Kemungkinan orang-orang buangan ini berasal dari korban perebutan supremasi antara agama Buddha dan Hindu sekitar tahun 400 Masehi. Dari sinilah kasta Dalit ini terus mengalami pengucilan secara turun-temurun hingga saat ini. Mereka ini dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat. Sehingga orang-orang Dalit ini terus mengalami diskriminasi. Wanita-wanita Dalit juga kerap mengalami pelecehan seksual. Mau lapor polisi dipastikan polisinya diam aja. Pokoknya tuh parah banget teman-teman. Coba deh kalau kalian liburan ke India, terus melihat banyak tenda-tenda tuh di pinggir jalan. Nah itu adalah rumahnya orang-orang kasta Dalit. Jadi orang-orang kasta Dalit itu miskinnya itu sangat-sangat miskin. Mereka juga sebagian besar bekerja di sektor informal, kayak jadi tukang sapu jalan, bersihin got, ngangkut sampah, nimpal teletong sapi, dan lain sebagainya. Selain jenis pekerjaannya itu dibatasi, orang-orang Dalit ini juga mengalami pembatasan akses pendidikan. Jadi sangat kecil sekali peluang mereka untuk terentaskan dari kemiskinan. Dari data terakhir tahun 2019, jumlah penduduk kasta Dalit di India ini sekitar 200 juta orang. Wow, banyak banget kan teman-teman? Ini nih yang membuat negara India memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun PDB negara India terbesar kelima di dunia, namun PDB per kapitanya itu masih rendah teman-teman. PDB per kapita itu gampangnya pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahun di sebuah negara.
Nah, negara India sendiri berada di peringkat 139 dunia dengan PDB per kapita 2.612 US dollar atau sekitar 40,5 juta rupiah. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 113 dunia dengan PDB per kapita 5.109 US dollar atau sekitar 79,2 juta rupiah. Kalau saja sistem kasta di India ini dihilangkan, dipastikan negara ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat maju. UMKM. Di sosial media pasti kalian sering melihat jajanan unik India, ya kan? Itu loh yang diobok-obok pakai tangan. Hahaha. Patut kalian ketahui jika orang India memang memiliki kebiasaan yang hampir sama dengan orang Indonesia, yaitu kalau makan pakai tangan kosong. Kalau di Jawa namanya adalah muluk. Nah, kalau kalian perhatikan penjual makanan dan camilan street food di India ini sangat banyak banget teman-teman. Jualannya juga ada yang niat, ada pula yang ala kadarnya. Tuh, tapi uniknya semuanya itu laku teman-teman. Selain itu harganya juga sangat murah, mulai 20 rupiah atau 4 ribuan rupiah. UMKM di negara India merupakan salah satu penggerak perekonomian negara ini. Diperkirakan terdapat 6 juta penjual street food di negara India ini teman-teman. Ada yang minat makan makanan India? Ayo! Sapi. Kalau kalian perhatikan di jalan-jalan India pasti banyak kalian jumpai sapi-sapi lucu yang sedang berjalan bebas. Jadi India adalah negara yang ramah sapi teman-teman. Hal ini tak lepas dari pengaruh agama Hindu. Di dalam kitab sucinya yaitu Atharva Veda yang disusun sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di situ tertulis jika seseorang membunuh sapi, maka mereka bakalan celaka kena kutukan. Hewan sapi bagi umat agama Hindu di negara India juga dianggap sebagai simbol kemakmuran. Mereka akan membantu manusia membajak sawah kan? Eeknya bisa menyuburkan tanah. Sapi juga tidak membunuh hewan lain, kan makannya cuma rumput. Susunya juga bisa diminum. Yang paling penting, sapi merupakan perwujudan dari dewa untuk menolong manusia. Makanya sapi dijadikan sebagai hewan suci di negara India ini teman-teman. Bahkan sebagian besar negara bagian di India sampai membuat undang-undang khusus melarang penyembelihan sapi. Saatnya berwisata di India. Tujuan pertama kita akan mengunjungi negara bagian Gujarat yang terletak di pesisir barat India dengan luas wilayah 196.024 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 60,4 juta jiwa. Gujarat memiliki ibu kota yang bernama Kota Ahmedabad. Negara bagian Gujarat memiliki wisata yang cakep-cakep loh teman-teman, bahkan sering dibuat main film Bollywood. Yang pertama, kita bisa mengunjungi pantainya yang mempesona. Pantai ini bernama Pantai Manvi. Tuh lihat teman-teman, bener-bener cakep loh. Yang kedua, kita akan datang ke Kuil Somnath, sebuah kuil Hindu yang dibangun sekitar abad pertama Masehi. Kuilnya beneran bagus teman-teman. Pas di sebelahnya juga ada pantai yang memukau. Kayak seger banget gitu suasananya. Yang ketiga, kita akan meluncur ke kota Jamnagar. Selain melihat kotanya yang cantik, kita bisa mengunjungi Istana Lakota yang berada di tengah danau Lakota. Tuh lihat teman-teman, view-nya seperti ini. Bagus banget kan teman-teman? Yang keempat, kita akan wisata alam naik Gunung Girnar. Tapi kalian jangan takut capek ya teman-teman, karena kita akan naik kereta gantung. Ini namanya tuh kereta gantung Girnar, letaknya di timur kota Junagadh. Ternyata India itu sekeren ini teman-teman. Tuh bagus kan, pemandangannya terlihat sangat sejuk. Kereta gantung ini memiliki panjang 2.320 meter dan dioperasikan pada tahun 2020 yang lalu. Yuk kita naik ke puncak gunung. Nah, di atas gunung ini terdapat kuil yang setiap harinya ribuan orang datang ke sini untuk berdoa. Kalian yang tidak berdoa nggak apa-apa, lihat-lihat pemandangannya aja. Bagus banget kan? Yang kelima, kita akan melihat Istana Laxmi Vilas yang sangat megah dan menjadi istana yang paling mewah dan terbesar di India saat itu. Bangunannya seperti ini ya teman-teman.
Kompleks seluas 500 hektar ini dibangun pada tahun 1890 oleh penguasa Baroda saat itu. Dan ia menghabiskan biaya sekitar 180.000 pound sterling atau sekitar 3,3 miliar rupiah. Pantesan teman-teman, bagus banget. Yang keenam, kita akan berkunjung ke Istana Ranjit Vilas yang dibangun oleh penguasa Gujarat pada tahun 1907. Tuh lihat teman-teman, bagus juga kan? Gaya arsitekturnya ini merupakan campuran dari gaya Italia dan India. Keren loh teman-teman. Yang ketujuh, kita akan mengunjungi situs warisan dunia UNESCO yang bernama Rani Ki Vav. Bangunannya megah ya teman-teman, dengan ukiran relief-relief di sisi-sisinya. Apakah kalian tahu ini apa? Ini tuh sumur ya teman-teman, berguna untuk menyimpan air di saat musim kemarau yang dapat dipakai untuk irigasi pertanian maupun air minum penduduk saat kekeringan. Sumur super megah ini dibangun pada tahun 1063 oleh Raja Bima pertama dari kerajaan Chaulukya. Keren ya teman-teman? Yuk yang berikutnya kita akan mengunjungi patung persatuan yang letaknya di kota Kevadia. Patut kalian ketahui ya teman-teman, jika patung ini dinobatkan sebagai patung tertinggi di dunia. Dengan tingginya itu sekitar 182 meter. Tinggi banget kan? Sosok yang ada di patung ini bernama Sardar Patel, seorang pahlawan India yang berhasil mempersatukan 562 negara bagian menjadi satu kesatuan bernama Negara India. Luar biasa. Berikutnya, kita akan meluncur ke negara bagian Rajasthan. Di dalam bahasa Sanskerta berarti tanah para raja. Letaknya tepat di utara negara bagian Gujarat ya teman-teman. Ibu kota Rajasthan sendiri bernama kota Jaipur. Luas negara bagian Rajasthan sebesar 342.239 km persegi atau 10,4% dari total luas negara India. Rajasthan menjadi negara bagian terbesar di India ini teman-teman, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 68,5 juta jiwa. Di sini tuh wisatanya dijamin cakep-cakep. Yang pertama, mari kita menuju kota Jaipur. Nih teman-teman, bangunan yang sangat legend di kota Jaipur. Bangunan ini namanya adalah Hawa Mahal. Dibangun oleh Sang Maharaja Sawai yang bernama Pratap Singh pada tahun 1799 sebagai istana tempat tinggal. Yang unik ini teman-teman, gaya bangunannya menggabungkan antara arsitektur Hindu Rajput dan arsitektur Islam Mughal. Di dekat Hawa Mahal ini ada istana kota sebagai tempat pemerintahan. Tuh lihat teman-teman, sama bagusnya kan? Di dekatnya ini juga ada bangunan yang sangat unik, namanya adalah Jantar Mantar. Ini tuh dulunya sebagai tempat laboratorium astronomi. Di kota Jaipur ini juga ada sebuah benteng yang bernama Benteng Amer. Tuh megah banget kan teman-teman? Benteng ini dibangun pada tahun 1592 dan kini ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kalian juga bisa naik gajah. Yuhu! Di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Tuh yang di atas juga ada temannya Mimin. Di atas ini pemandangannya juga bagus pol. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di seberang Benteng Amer juga ada sebuah benteng lagi yang bernama Benteng Jaigarh. Untuk arsitekturnya itu hampir mirip-mirip. Di kota Jaipur ini juga terdapat kuil Hanuman. Kalian juga jangan lupa mengunjungi kuil Hanuman ini kalau sedang traveling ke kota Jaipur. Yang kedua, kita akan mengunjungi Benteng Chitor yang terletak di kota kecil yang bernama Chitor. Benteng ini juga menjadi situs warisan dunia UNESCO teman-teman. Benteng ini diperkirakan dibangun pada abad ke-7 Masehi oleh penguasa Maurya. Meskipun kelihatannya tuh kuno, tapi bangunannya tetap bagus dan megah loh teman-teman. Yang ketiga, kita akan mengunjungi kota Jaisalmer, yang artinya adalah kota emas. Kotanya ini berada di daerah gurun, jadi cuaca di sini tuh panas loh teman-teman. Saat musim panas, suhunya itu bisa mencapai 49 derajat Celcius. Meskipun begitu, pesona kota Jaisalmer ini juga sungguh sangat menawan. Sekalian di sini juga bisa kalian lihat tuh, bangunan segede gaban tuh. Itu adalah sebuah benteng yang bernama Benteng Jaisalmer ya teman-teman, yang dibangun tahun 1155 dan juga masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Tuh kalian lihat arsitektur bangunan di dalam bentengnya itu penuh dengan ukiran. Bangunan ini dulunya adalah rumah para bangsawan dan keluarga kerajaan ya teman-teman. Sumpah ini sih keren banget. Yuk sekarang kita pindah lagi yang keempat, kita akan mengunjungi kota Jodhpur yang dijuluki juga sebagai kota biru.
Alasannya karena rumah-rumah di sini tuh banyak yang dicat dengan warna biru karena suhu di sini tuh juga sangat panas, mirip dengan kota Jaisalmer yang tadi. Beginilah teman-teman kota Jodhpur. Dari kota kelihatan sebuah bangunan yang sangat besar. Ini adalah benteng Mehrangarh yang dibangun pada tahun 1459. Bentengnya ini berada di atas bukit dengan ornamen-ornamennya juga sangat indah. Coba kita lihat di dalamnya. Teng teng teng, inilah teman-teman tempat raja duduk di situ. Bagus kan teman-teman? Lebih bagus lagi pas sunset, kalian bisa duduk santai-santai sambil melihat matahari terbenam. Yuk kita pindah lagi yang kelima, kita akan mengunjungi tembok besar India. Atau nama lainnya adalah Benteng Kumbhalgarh. Letaknya 80 km di utara kota Udaipur. Tuh bentengnya gede banget kan teman-teman? Makanya dijuluki sebagai The Great Wall of India. Benteng ini dibangun sekitar abad ke-14 Masehi. Kita pindah lagi ya teman-teman. Yang keenam, kita akan meluncur ke kota Binaker. Di sini juga ada benteng dan istana yang sangat megah yang bernama Junagarh. Dibangun pada tahun 1589. Ini juga super megah bangunannya teman-teman. Mari kita lihat di dalamnya itu kayak gimana. Ini dia teman-teman, di dalamnya itu seperti ini. Ternyata juga sangat mewah. Tuh singgasana rajanya teman-teman, kayak duduk lesehan tapi lihat arsitekturnya tuh bagus banget. Mimin udah nggak tahu lagi mau bilang apa. Keren sih ini. Yang ketujuh, kita akan mampir ke kuil megah yang bernama Ranakpur Jain. Kuil ini digunakan untuk beribadah pemeluk agama Jain ya teman-teman. Salah satu agama tertua di India. Tuh bagus ya kuilnya, penuh dengan ukiran-ukiran yang sangat menawan. Kuil ini sendiri dibangun pada tahun 1436. Yang kedelapan, kita akan mengunjungi kota Udaipur. Kota ini benar-benar indah loh teman-teman. Tuh lihat, bangunannya itu sangat tua di zaman kolonial dan sangat terawat dengan baik hingga hari ini. Udaipur juga dijuluki sebagai kota danau karena memiliki 5 danau yang besar. Tempat yang memukau di Udaipur adalah istana kota. Tuh, istananya teman-teman dibangun oleh penguasa dinasti Mewar pada tahun 1553. Hingga kini kemegahan istana ini masih terjaga dengan baik. Wah, rek. Nih ada juga bangunan yang berdiri di tengah danau yang namanya Istana Danau. Yang juga dibangun oleh dinasti Mewar pada tahun 1743. Indah dan bersih ya teman-teman. Kalian juga bisa wisata naik kapal untuk keliling danaunya. Oh ya teman-teman, kota Udaipur ini juga dijuluki sebagai kota Venesianya Asia. Recommended bagi kalian yang suka wisata arsitektur sejarah. Bagus banget teman-teman. Selanjutnya kita akan berpindah ke negara bagian Punjab yang letaknya di utara Rajasthan. Setelah perang antara Pakistan dan India tahun 1947, wilayah Punjab saat ini dibagi ke dua negara yaitu Pakistan dan India. Tahukah kalian jika produser film Indonesia yang sangat terkenal yang bernama Ram Punjabi merupakan keturunan dari negara bagian Punjab ini teman-teman. Negara bagian Punjab sendiri memiliki luas wilayah sebesar 50.362 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 27,7 juta jiwa. Punjab memiliki ibu kota yang bernama Kota Chandigarh. Punjab juga merupakan negara bagian yang memiliki jumlah pemeluk agama Sikh terbesar di India. 57,7% warga Punjab sendiri memeluk agama ini teman-teman. Agama Sikh sendiri merupakan perpaduan antara agama Islam dan agama Hindu. Yuk sekarang Mimin ajak kalian semua keliling negara bagian Punjab. Wisata apa yang menarik di sini? Yang pertama, kita akan mengunjungi Wagah Border, yaitu perbatasan antara India dan Pakistan. Setiap sore di sini tuh ada pertunjukan yang sangat menarik, teman-teman, yaitu tentara perbatasan kedua negara saling ejek dengan cara mengangkat kakinya tinggi-tinggi, disertai ekspresi yang mengesalkan. Menarik ini, teman-teman. Setiap harinya ada ribuan turis lokal maupun mancanegara yang selalu datang ke tempat ini untuk menonton pertunjukan. Wajib kalian kunjungi jika kalian sedang wisata di negara India. Yang kedua, kita bisa datang ke Kuil Emas di kota Amritsar, sebuah tempat suci bagi umat agama Sikh. Kuil ini sendiri selesai dibangun pada tahun 1589. Lalu kuil ini dilapisi oleh emas pada tahun 1830. Makanya sejak saat itulah masyarakat mengenal kuil ini sebagai Kuil Emas. Tuh, bagus ya teman-teman. Kuilnya berada di seberang danau. Yang nggak disangka-sangka air di danau ini juga bersih loh teman-teman. Suasana di sekelilingnya juga sangat bagus. Apalagi pas malam tiba teman-teman. Warna emasnya itu loh benar-benar sangat mencolok.
Kuil ini juga setiap harinya kedatangan kurang lebih 150.000 pengunjung. Yuk sekarang kita berpindah ke negara bagian Himachal Pradesh yang ada di sebelah utara Punjab. Sebuah negara bagian India yang sangat sejuk karena terletak di barat pegunungan Himalaya. Negara bagian Himachal Pradesh ini memiliki ibu kota yang bernama kota Shimla, serta memiliki luas wilayah sebesar 55.673 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 6,8 juta jiwa. Yuk sekarang kita keliling, ada wisata apa yang menarik di sini. Yang pertama, kita akan mengunjungi Danau Chandratal. Tuh lihat teman-teman, view danaunya itu sangat indah banget. Air di danau ini juga sangat jernih. Lalu di sekelilingnya juga backgroundnya itu pegunungan. Wow, mantap sekali teman-teman, sangat bagus. Yang kedua, kita akan mengunjungi Desa Kiber, salah satu desa tertinggi di dunia. Tinggi desa ini tuh sekitar 4.270 meter. Bayangkan teman-teman, letak desa ini bahkan jauh di atas puncak Gunung Semeru yang tingginya itu hanya 3.676 meter. Wow, seperti ini teman-teman suasana rumahnya. Yang ketiga, kita bisa wisata alam. Karena memang wisata alam di sini tuh sangat asri banget. Tuh lihat, bagus banget kan pemandangan alamnya? Mirip-mirip kayak di Swiss teman-teman, padahal kita ini lagi di India. Keren banget ya. Yuk sekarang kita berpindah tempat lagi ya teman-teman. Sekarang kita ke wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir yang letaknya di utara Himachal Pradesh. Wilayah ini memiliki luas sebesar 42.241 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 12 juta jiwa. Ada yang unik, ibu kotanya itu ada dua teman-teman. Ada ibu kota musim panas yaitu kota Srinagar dan ibu kota musim dingin yaitu kota Jammu. Ini nih teman-teman, wisata yang paling populer di Jammu Kashmir, yaitu Gulmarg. Sumpah teman-teman, ini nggak kayak India. Ini suasana itu malah mirip di Swiss. Di sini kita bisa main ski dan salju. Kita naik kereta gantung dulu ya teman-teman. Bagus banget kan? Yuk kita naik-naik lagi ke puncak gunung. Di Gulmarg ini juga banyak terdapat hotel ya teman-teman. Kira-kira per malamnya itu harganya itu 1-2 jutaan. Recommended banget sih ini. Setelah puas main ski, kita pindah yuk sekarang menuju wilayah Persatuan Ladakh di timur Jammu dan Kashmir. Wilayah ini dijuluki sebagai negeri salju. Wilayah Ladakh memiliki luas wilayah sebesar 59.146 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 280.000 jiwa. Wilayah ini merupakan wilayah dataran tinggi serta diapit oleh dua pegunungan tertinggi di dunia, yaitu Pegunungan Himalaya dan Pegunungan Karakoram. Ibu kota wilayah Ladakh ini juga ada dua teman-teman, yaitu kota Leh dan kota Kargil. Pariwisata di wilayah Ladakh hampir sama dengan di Jammu dan Kashmir, yaitu wisata alam. Tuh kalian bisa lihat pemandangan alamnya juga sangat bagus kan teman-teman. Yang kedua, kalian juga jangan melewatkan wisata budayanya. Di kota Leh, kalian bisa melihat tari-tarian dan kebudayaan warga lokal Ladakh. Kalau kalian perhatikan, wilayah Ladakh ini seperti orang Tibet dan Asia Tengah ya teman-teman. Wilayah Ladakh sendiri merupakan daerah perbatasan antara India dan Cina, serta India dan Pakistan. Yuk sekarang kita pindah lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan ke negara bagian Uttarakhand yang terletak di tenggara Himachal Pradesh. Uttarakhand dalam bahasa Sanskerta artinya tanah utara. Wilayah ini memiliki luas wilayah sebesar 53.483 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 10 juta orang. Negara bagian Uttarakhand ini juga memiliki dua ibu kota teman-teman, yaitu kota Garsain dan kota Dehradun. Di sini tuh alamnya juga sangat indah teman-teman. Yuk mari kita buktikan. Wisata pertama kita akan mengunjungi Danau Tehri. Cuantik pol kan teman-teman? Ini yang mengapung adalah penginapan ya. Harganya itu sekitar 4,5 juta rupiah per malam. Sebanding dong dengan view danaunya yang sangat menawan. Yang kedua, lagi-lagi kita bisa main ski. Karena Uttarakhand berada di selatan pegunungan Himalaya. Di sini kita juga bisa naik kereta gantung. Benar-benar keren parah ini dia teman-teman. Yang ketiga, kita bisa datang ke kuil di atas awan. Nama aslinya adalah Kuil Kartik Swami. View-nya tuh kalian bisa lihat. Bagus banget kan? Terasa kita berada di atas awan. Kuil ini sendiri dipersembahkan untuk memuja Kartikeya, yaitu anak sulung dari Dewa Siwa.
Yuk sekarang kita pindah ke negara bagian Uttar Pradesh, sebuah negara bagian terpadat di negara India. Dengan ibu kotanya bernama kota Lucknow atau Sekarang Beruntung. Lucu juga ya teman-teman. Letaknya itu tepat di Tenggara Utarakan teman-teman, serta memiliki luas wilayah sebesar 240.928 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 241 juta jiwa. Wilayah ini juga menjadi destinasi tujuan wisata teratas di India teman-teman. Emang ada apa sih di Uttar Pradesh? Kalau kalian mau tahu, yuk kita berwisata. Yang pertama kita akan mengunjungi kota Vrindavan. Loh, beneran ada nih teman-teman kota yang namanya Vrindavan. Seperti ini bentuknya. Vrinda di dalam bahasa Sanskerta artinya kemangi dan Vana artinya hutan. Dulunya wilayah ini adalah hutan kemangi teman-teman dan dipercaya menjadi tempat masa kecil Krishna. Tuh, bagi kalian yang belum tahu Vrindavan kayak begini tempatnya. Di sini terdapat 5.500 kuil untuk memuja Krishna. Kota Vrindavan juga merupakan kota paling suci bagi umat agama Hindu Vaishnavisme. Yang kedua, kita akan mengunjungi kota Varanasi atau Benares, yang merupakan salah satu kota tertua di dunia yang sampai hari ini masih dihuni oleh manusia. Kotanya ini tepat berada di pinggir sungai Gangga teman-teman. Seperti ini view-nya, bagus kan? Terlihat sangat eksotis. Nah, di seberang kota Varanasi ini sekarang dibangun penginapan gaya glamping gitu teman-teman. Harga menginap di sini sekitar 1,7 juta rupiah per malamnya. Tapi ada satu lagi nih yang nggak kalah kerennya teman-teman. Di saat-saat tertentu di kota Varanasi ini juga mengadakan festival naik balon udara. Bayarnya cuma Rp90.000 per orang. Kalian bisa naik balon udara ini sambil melihat kota tua Varanasi yang sangat menawan. Bagus banget teman-teman. Kalau nggak salah sih, terakhir kali festival balon ini diselenggarakan bulan Januari kalau nggak Februari. Ya semoga aja festivalnya itu diadakan terus-menerus ya teman-teman. Yang ketiga, kita akan mengunjungi ini. Pasti kalian sudah pada tahu nih. Inilah Taj Mahal, salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terletak di kota Agra. Sebuah mahakarya yang sangat indah teman-teman. Bangunan megah ini dibangun pada tahun 1631. Yang membangun adalah Kaisar Shah Jahan dari Kekaisaran Mughal. Tujuannya untuk makam istrinya tercinta yang bernama Mumtaz Mahal. Tuh teman-teman, bukti bahwa cowok itu sudah bucin sejak zaman dahulu. Tapi beneran bagus ini teman-teman, arsitekturnya itu lihat. Kalian wajib datang ke sini kalau sedang traveling atau wisata di negara India. Yang keempat nih, bagi kalian yang suka drama-drama India, kalian tahu drama Jodha Akbar? Nah, kaisar yang bernama Akbar dari Kekaisaran Mughal ternyata itu dimakamkan di sini teman-teman. Tempatnya bagus banget tuh arsitekturnya. Sekalian ziarah gitu teman-teman. Yang kelima, kita akan mengunjungi Benteng Agra yang sangat megah. Benteng ini dibangun oleh Kaisar Akbar pada tahun 1573. Benteng ini juga menjadi istana tempat tinggal utama Kaisar dan permaisurinya. Masih kelihatan megah ya teman-teman. Sangat bagus dan luas sekali. Luasnya aja ini sekitar 38 hektar loh. Nggak kebayang kalau jalan kaki keliling istana. Wah, pengkor kakinya teman-teman. Yuk kita pindah lagi. Yang keenam, kita akan pergi ke Fatehpur Sikri, sebuah bangunan pusat ibu kota Kekaisaran Mughal yang dibangun lagi-lagi oleh Kaisar Akbar pada tahun 1571. Jadi konsepnya itu kayak alun-alun di Indonesia gitu teman-teman. Di dalamnya itu seperti ini teman-teman, sangatlah luas. Yang ini adalah Masjid Agungnya. Sama persis seperti di Indonesia, di sebelah alun-alun pasti ada Masjid Agung. Lalu di samping masjid ini ada bangunan untuk pusat pemerintahan. Bagus ya teman-teman. Pantesan Uttar Pradesh menjadi tujuan favorit bagi para wisatawan. Yuk sekarang kita bergeser ke negara bagian Bihar di timur Uttar Pradesh. Negara bagian ini memiliki luas wilayah sebesar 94.163 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 104 juta jiwa. Ibu kota negara bagian Bihar adalah kota Patna. Bihar merupakan negara bagian India yang 80% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sehingga wisata di sini masih tertinggal daripada negara bagian yang lain. Banyakan kuil sih teman-teman, namun kuilnya itu tidak sekeren Uttar Pradesh. Wisata alamnya juga ada, tapi juga tidak sebagus wilayah Rajasthan atau Uttarakhand. Yuk sekarang kita pindah lagi ke ibu kota Delhi.
yang memiliki luas wilayah sebesar 1.484 km persegi serta jumlah penduduk sebesar 17 juta jiwa. Lalu wisata apa yang ada di kota Delhi? Yuk langsung saja ikuti Mimin. Yang pertama kita akan mengunjungi makam Kaisar Humayun, yaitu kaisar kedua dari Kekaisaran Mughal. Makam ini dibangun pada tahun 1557. Makam Kaisar Mughal itu megah-megah ya teman-teman. Ini gaya arsitekturnya mirip-mirip dengan kota Samarkand dan Bukhara di Uzbekistan. Yang kedua, kita akan mengunjungi Qutub Minar, sebuah menara setinggi 62 meter yang cuake banget. Menara ini dibangun oleh pendiri Kesultanan Delhi pada tahun 1199. Tuh lihat teman-teman, ukirannya itu sangat cantik. Yang ketiga, kita akan mengunjungi Benteng Merah yang dibangun pada tahun 1638 oleh Kaisar Mughal yang bernama Shah Jahan. Kali ini Pak Imin mau ajakin kalian mengunjungi salah satu negara bagian di India. Inilah Tamil Nadu. Secara geografis, letaknya berada di ujung selatan negara India. Tahukah kalian jika negara bagian Tamil Nadu ini ada sebuah kota unik yang bernama Kota Madura? Dipercaya nama Pulau Madura di Indonesia berasal dari sini, teman-teman. Beribu kota di kota Chennai, Tamil Nadu memiliki luas wilayah sebesar 130.058 km persegi atau luasnya setara dengan Pulau Jawa, yaitu 128.297 km persegi. Tamil Nadu memiliki jumlah penduduk sebesar 76.936.000 jiwa. Negara bagian Tamil Nadu sebagian besar penduduknya atau 87,58% merupakan pemeluk agama Hindu. Serta di sini tuh memiliki kurang lebih 34.000 kuil Hindu. Wow. Tamil Nadu merupakan negara bagian terkaya kedua di negara India setelah negara bagian Maharashtra. Seperti namanya, Tamil Nadu merupakan rumah bagi etnis Tamil. Mereka dalam kehidupan sehari-hari juga memakai bahasa Tamil. Patut kalian ketahui jika bahasa Tamil merupakan salah satu bahasa tertua di India. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat di sini sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Wih. Kalian mau tahu nggak bahasa Tamil itu kayak gimana? Yuk sini, Pak Imin tunjukin. Kita ambil kalimat, halo selamat datang teman-teman. Nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. வணக்கம் நண்பர்களே, என் பெயர் பைமின், நான் உன்னை விரும்புகிறேன். Yuk saatnya Pak Imin ajakin kalian semua keliling Tamil Nadu. Yang pertama kita akan mengunjungi kota Madura, Mathura atau Madurai, yang disebut juga sebagai kota kuil para dewa. Beginilah suasana kota Madura. Kota ini pertama kali tercatat di dalam sejarah pada abad ketiga sebelum Masehi dan menjadi salah satu kota tertua di negara India yang sampai hari ini masih ditinggali oleh manusia. Kalian jangan lupa untuk mengunjungi kuil Meenakshi, kuil Hindu yang sangat megah teman-teman. Tuh. Kuil ini dibangun oleh Raja Kerajaan Pandian yang bernama Sadaya Warman Kulasekaran pertama pada tahun 1190 Masehi dan digunakan sebagai tempat pemujaan Dewi Meenakshi, yaitu seorang dewi pelindung kota Madura. Dewi Meenakshi juga dipercaya sebagai salah satu jelmaan atau wujud dari Dewa Siwa.
Di kota Madura, kalian juga jangan lupa untuk mengunjungi Tirumalai Nayakar Mahal, sebuah bangunan istana yang sangat indah. Istana ini dibangun pada tahun 1626 saat berkuasanya dinasti Nayaka. Ini tuh dulunya digunakan sebagai tempat tinggal sang raja ya teman-teman. Tuh megah banget. Berikutnya kita akan menuju kota Rameswaram, sebuah kota yang dianggap sebagai salah satu kota suci agama Hindu di negara India. Kotanya sangat rame banget kan? Kota ini dipercaya sebagai titik transit Rama sebelum menyeberang ke negeri Alengka untuk menyelamatkan istrinya Sinta yang diculik oleh Rahwana. Di kota ini juga ada kuil Hindu berlapiskan emas. Tuh, namanya adalah kuil Sri Ramanatha Swami. Tuh, indah banget teman-teman. Kuil megah ini awalnya dibangun pada abad ke-11 saat berkuasanya kerajaan Pandya. Di dekatnya terdapat pantai yang dijadikan sebagai pemandian suci. Konon, kalau kalian mandi di tempat ini, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Sekarang kita berpindah menuju kota Kanyakumari, atau nama lainnya bernama Tanjung Komorin, sebuah kota paling selatan di negara India. Di tempat ini tuh kita bisa mengunjungi pantainya yang menawan. Tuh, pas sunset bagus banget teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi kumpulan candi unik di kota Mahabalipuram. Di tempat ini terdapat 40 situs candi yang dipahat di batu. Batu besar lalu dipahat menjadi seperti ini teman-teman. Ya kan, bentuknya unik banget. Situs ini dibangun antara tahun 630 hingga 668 saat berkuasanya dinasti Pallawa. Berikutnya kita akan menuju kota Tanjavur. Di sini juga ada kompleks kuil yang sangat cantik. Namanya adalah Brihadeswara, peninggalan dari Kekaisaran Chola. Tuh, keren banget ya teman-teman. Kompleks seluas 54 hektar ini dibangun antara abad ke-11 hingga 12 Masehi. Gimana teman-teman, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara bagian Tamil Nadu, India? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Chennai, India sekitar 3,5 juta rupiah per orang. Hal unik di India. Tahukah kalian jika wanita India masih kerap menggunakan pakaian tradisionalnya saat keluar rumah teman-teman? Sedangkan sebagian besar pria di India lebih suka memakai baju yang berkerah. Coba deh kalian cek. Banyak yang nggak tahu nih kalau India adalah negara dengan penduduk Islam terbesar ketiga di dunia. Dengan jumlah pemeluknya sekitar 211 juta umat muslim. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Maupun request video apa yang mau dibahas selanjutnya, silahkan kalian bisa komentar di kolom komentar. Nggak usah malu-malu cuy. Terima kasih sudah nonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk nonton video-video kita selanjutnya. Ciao!